Mungkin Mbak Yusika belum join-join ya ini ya. Iya Pak, mungkin lagi ngapain gitu Pak. Iya. Ambarawa gimana keadaannya sekarang? Udah rame atau masih tambah sepi? Nggak tahu Pak, belum keluar-keluar. Masih di dalam dalam rumah terus dari ya, betah ya. Iya Pak, Infonya gimana? Nggak, berarti nggak tahu info sama sekali ya tentang Ambarawa ya. udah aman Pak, Kabarnya ya, udah aman. aman ya. Udah mulai rame lagi atau mungkin tambah sepi atau tambah gimana? Kalau Jakarta kan tambah sepi, Nggak, ada apa PSBB. Kalau di kalau Ambarawa Ambarawa ya agak sepi Pak Mas ya. kena pengaruh juga ya. Ya, Oke, ini Mbak Yusika datang. Oke, udah join. Nah, belum muncul. Ya, nih udah muncul. Oke, guys. Kita mulai. Nah, bentar. Ya, oke. Oke, guys. Kita mulai kuliah hari ini ya, guys. Hmm, ini kita pertemuan keempat. Kita sesuai kesepakatan, kita kuliahnya udah ganti model. Saya tidak terangkan terus dari awal hingga akhir. Kalian udah mulai harus memahami apa tentang mata kuliah kita, dan kalian harus di awal perkuliahan kalian harus menyampaikan pemahaman kalian, pendapat kalian, dan di waktu sesi saya menerangkan, kalian boleh ibaratnya menginstruksi ya, memotong tengah jalan ibaratnya, tidak masalah tentang mata kuliah mungkin yang kalian pelajari seperti ini. Kok saya menyampaikan seperti ini, kalian boleh menginstruksi guys ya. Jadi model perkuliahan kita udah bukan seperti anak SMA yang guru ngomong, muridnya cuma mendengarkan, tapi udah mulai lebih aktif. Oke, mungkin buat hemat kuota ada beberapa trik guys. Salah satunya dengan mematikan video. Bagi saya nggak masalah, mungkin kalian mematiin video kalian nggak masalah. Yang penting kita bisa berkomunikasi. Jadi kuota kalian jauh lebih hemat dibandingkan dengan menampilkan video. Oke, bisa kita mulai siap Pak. sekarang guys. Ya, Bisa bisa Pak. Pak. Ya, oke. Kita kuliah hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Nah, kita akan bahas tentang ya, kita akan bahas tentang analisis pekerjaan, perencanaan, strategi, dan perencanaan sumber daya manusia. Seperti kesepakatan di awal, mungkin kalian akan menerangkan dulu, biasanya kalau di kelas, kalian harus presentasi, mungkin minggu depan kita udah bisa pakai model perkuliahan presentasi, mungkin pakai Zoom juga bisa guys. Oke, kita mulai dulu menurut dari Laki dulu ya. Ya, Menurut Surya, gimana Surya? Menurut Surya, Analisis pekerjaan ya analisis pekerjaan itu atau apa? perangkat dasar manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melancarkan suatu pekerjaan dalam organisasi.
Selain itu apalagi? Hanya itu surya atau mungkin masih ada masukan lain? Analisis Analisis. pekerjaan juga merupakan teknik sumber daya manusia yang mendasar dan menyeluruh, serta merupakan titik awal bagi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya. Ada tambahan lagi surya? Apa udah cukup mungkin dengan apakah itu sudah menyakup semuanya yang surya pelajari tentang analisis pekerjaan, perencanaan strategis, dan perencanaan sumber daya manusia? Belum, Pak. Analisis pekerjaan mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya untuk mengetahui tugas-tugas mental dan fisik apa sajakah yang harus dilaksanakan. Analisis pekerjaan juga memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkaran kerja di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Analisis pekerjaan dilakukan pada 3 waktu. Yang pertama, pada saat organisasi didirikan dan program analisis pekerjaan dimulai untuk pertama kalinya. Yang kedua, ketika tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Dan yang ketiga, ketika pekerjaan berubah secara signifikan akibat adanya teknologi, metode, prosedur, atau sistem yang baru. Alasan melaksanakan analisis pekerjaan yaitu penyediaan staf, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan perburuhan. Metode-metode yang digunakan dalam analisis pekerjaan yaitu kuesioner, observasi, wawancara, catatan karyawan, atau kombinasi metode yang merupakan kombinasi keempat metode di atas agar hasil analisis pekerjaan lebih akurat. Yang kedua, perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan proses di mana manajemen puncak menentukan tujuan dan sasaran organisasi, serta bagaimana tujuan dan sasaran-sasaran tersebut tercapai. Perencanaan strategik di semua level organisasi dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu penentuan misi organisasi, penilaian terhadap organisasi dan lingkungannya, penetapan tujuan, penetapan strategi, implementasi strategi. Yang pertama, penentuan misi organisasi. Penentuan tersebut bertujuan berkelanjutan atau alasan keberadaan suatu lembaga. Yang kedua, penilaian terhadap organisasi di lingkungannya merupakan penilaian organisasi terhadap kekuatan dan kelemahannya dalam lingkungan internal serta ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal. Yang ketiga, penetapan tujuan. Terdapat 4 karakteristik dasar tujuan organisasi yaitu dapat diungkapkan, dapat diukur, dapat ditentukan waktunya, harus menantang tapi dapat dicapai. Penetapan strategi merupakan cara-cara taktis yang digunakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, implementasi strategi. Pelaksanaan cara taktis yang telah disusun dan penetapan strategi yang mengharuskan perubahan dimensi organisasi mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, sistem informasi, dan pengendalian teknologi dan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Kurang lebihnya segitu, Pak, yang saya pelajari. Ya, betul. Oke. Selanjutnya,
Mbak Yusika, kira-kira Mbak Yusika apa yang sudah pelajari tentang analisis perencanaan strategi? Oh iya, hampir sama sih Pak, tapi nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, dimulai dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yang saya pelajari itu menurut Bejo Siswanto, analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur dan tugas-tugas yang terkandung dalam jabatan. Yang selanjutnya adalah tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, mengetahui tugas-tugas mental dan fisik apa saja yang harus dilaksanakan. Yang kedua, mengetahui kapan pekerjaan harus selesai dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Yang keempat, mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kelima, mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Yang keenam, persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan harus memberikan semua fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki. Yang keempat, analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Dan yang terakhir, analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Kemudian, alasan dilaksanakan analisis pekerjaan, yang pertama penyediaan staf, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan keburuan, dan yang terakhir pertimbangan legal. Selanjutnya ada metode yang dilakukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama ada metode kuesioner, yaitu digunakan sebagai alat pengumpul data secara tertulis, dibagikan kepada tenaga kerja operasional atau para departemen untuk mengisi keterangan dan fakta yang diharapkan. Dan yang kedua ada metode wawancara, dilakukan dengan tenaga kerja operasional atau dengan kepala departemen mereka. Namun metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada metode pencatatan rutin. Tenaga kerja diperintahkan mencatat hal yang dikerjakan tiap hari secara rutin, alokasi yang dibutuhkan saat dimulai dan saat akhir, tiap-tiap tugas itu dilakukan. Yang keempat, ada metode observasi. Pada umumnya dilakukan oleh job analisis yang sebelumnya memperoleh pelatihan dan upgrading secara khusus. Yang selanjutnya ada perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan sebuah petunjuk yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan dari masa sekarang untuk bekerja menuju masa 5 atau 10 tahun ke depan. Perencanaan strategik semua level organisasi dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, penentuan misi organisasi, yaitu penentuan tujuan berkelanjutan atau alasan keberadaan suatu lembaga. Yang kedua, penilaian terhadap organisasi dan lingkungannya, yaitu penilaian organisasi terhadap kekuatan dan kelemahannya dalam lingkungan, serta ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal. Yang ketiga, penetapan tujuan. Ada 4 karakteristik dasar tujuan organisasi, yaitu harus dapat diungkapkan, dapat diukur, dapat ditentukan waktunya, harus menantang, dan dapat dicapai. Yang keempat, ada penetapan strategi, yaitu cara-cara taktis yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, implementasi strategi. Pelaksanaan secara taktis yang telah disusun dalam penetapan strategi yang mengharuskan perubahan dimensi organisasi, mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, sistem informasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Perencanaan SDM memiliki 2 komponen, yaitu kebutuhan dan ketersediaan. Oleh sebab itu, harus disertai peramalan kebutuhan dan peramalan ketersediaan. Peramalan kebutuhan adalah penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Dan yang kedua, peramalan ketersediaan adalah penentuan atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan
dan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Segitu, Pak. Oke, betul guys. Itu semua betul. Oke, kita bahas lebih jauh ya guys. Saya pakai bukunya Maudi. Ini yang biasa dipakai rujukan oleh semua orang MSDM. Oke. Analisis pekerjaan itu betul. Analisis ini seperti gini guys. Di tempat kalian di Ambarawa ya, ada pabrik apa guys kira-kira yang kalian kenal? Tepung. Pabrik apa? Tepung, Pak. Tepung ya. Tepung apa kira-kira? Tepung terigu. Tepung terigu ya. Pabriknya namanya apa guys? Saya baru dengar ada tepung terigu. PT Manfaat. Apa? PT Manfaat. Pabrik apa guys? PT Manfaat. PT Manfaat ya. Oke, anggap aja kalau kalian seorang manajer sumber daya manusia di tepung terigu tersebut. Kira-kira kalau dari analisis pekerjaan tersebut kalian butuh apa yang kalian analisis? Butuh Apa kira-kira? Dari pekerjaannya apa kira-kira? Pabrik itu butuh tenaga kerja yang apa? tenaga kerja yang memiliki kemampuan pada bidangnya, salah satunya. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Tenaga kerja yang mampu mengoperasikan alat di pabrik tersebut. Ya. Ya. Ada lagi? Mungkin Mbak Yusika mau nambahin? Mungkin orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, Pak. Jadi kalau kerja di situ biar nggak usah diajarin lagi. Ya, betul. Ada lagi semua betul. Ada lagi mungkin mau nambahin? Pak Surya mau nambah lagi? Belum, Pak. Ini, betul. Analisis pekerjaan itu suatu organisasi itu kan menganalisis apa yang dibutuhkan. Rata-rata organisasi tersebut, perusahaan tersebut pasti butuh tenaga pemasaran. Karena dia perusahaan tersebut untuk mendapatkan profit tentu harus dengan menjual. Mungkin salah satunya pabrik tepung yaitu dengan menjual tepung, ya kan? Mungkin butuh tenaga pemasaran, mungkin manajemen pemasaran yang memahami gimana caranya berjualan tepung, menjual tepung supaya perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit. Kemudian mungkin butuh seorang yang produksi di bagian produksi yang bisa membuat adonan tepung, mungkin dari orang kimia, orang apa yang dibutuhkan, mungkin lulusan apa, ada kriteria-kriterianya ya. Mungkin lulusan apa, mungkin orang keuangan juga dibutuhkan buat mengetahui apa namanya menyatat laporan rugi laba, modal, pembelanjaan perusahaan, mungkin itu yang dibutuhkan. Mungkin orang MSDM ya, itu pekerjaan orang MSDM, dia menganalisis apa, gimana supaya perusahaan tersebut biar bisa maju. Ada peribahasa yang mengatakan MSDM itu seperti orang bermain catur. Pernah main catur nggak guys? Pernah. Nah ya, tahu ya. Oh, ini caranya biar perusahaan biar mendapatkan kemenangan itu bagaimana? Mungkin pionnya harus diletakin di sini, kudanya diletakin di sini, kemudian apalagi mungkin bentengnya harus di sini, seperti itu guys ya. Itu MSDM seperti gitu garis besarnya. Dia mungkin menerapkan marketingnya cari yang sudah berpengalaman. Oke, kita lebih lanjut begini. Ada 3 dasar dalam analisis pekerjaan dalam perangkat MSDM, seperti tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Ini menjadi satu input di dalam pekerjaan.
Kira-kira tugas, tanggung jawab, dan kewajiban ada yang tahu nggak perbedaannya apa, guys? Ada yang tahu, guys? Belum, Pak. Belum tahu ya, apa yang disebut dengan tugas? Nih, saya kasih ilustrasi seperti ini. Seperti di pemerintahan. Anggap aja kepala daerah ya. Tugasnya apa? Mungkin tugas kepala daerah itu tugasnya mungkin memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat, menyusun, mengajukan rancangan perda. Mungkin kalau tugas di perusahaan ini tugasnya apa? Tugas marketing, untuk tenaga marketing tugasnya apa? Mungkin berjualan, gimana mencari profit, yang menjadi bedanya di tanggung jawab. Tanggung jawab itu lebih besar cakupannya. Tanggung jawab itu seperti wewenang. Apa yang menjadi penanggung jawab, misalnya dia punya wewenangnya apa, mengajukan apa wewenangnya mungkin apa, mungkin dia bisa menentukan harga, mungkin dari marketing bisa menentukan harga, mungkin dia bisa menentukan promosi, dia tanggung jawabnya apa, dia bertanggung jawab atas apa, target dari setiap anak buahnya. Tahu ya marketing ya, guys? Ya, Pak. Ya, mungkin dia bertanggung jawab biar anak buahnya biar bisa nutup target berjualan dengan mudah. Itu bagaimana? Kewajibannya itu apa? Kewajiban itu di luar, bisa dikatain di luar tugas dan tanggung jawab. Seperti apa kewajibannya? Seperti menjaga nama baik perusahaan. Dia tuh tidak cuma tugasnya berjualan, pokoknya jualan apa? Menipu, itu kan tidak bagus, ya kan? Kemudian apa lagi? Mungkin tanggung jawabnya beda. Datang disiplin, lebih kewajibannya itu lebih kewajiban itu lebih bersifat apa ya, umum. Semua wajib datang tepat waktu, kemudian memegang teguh peraturan perusahaan, menaati, kemudian menjaga kerukunan, itu kewajiban. Ini tidak cuma tugas kerja, tapi kewajibannya dilupakan. Kemudian ada lagi yang di bawah, guys, kelihatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Ada yang tahu nggak bedanya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan? Ada yang tahu, guys, bedanya? Seseorang itu harus memiliki pengetahuan, kemudian dari pengetahuan tersebut akan menjadi keterampilan dan kemampuan. Contohnya begini, guys. Kalian bisa renang nggak, guys? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang nggak bisa renang? Oke, berarti kalau kalian udah bisa renang, berarti kalian memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Contohnya begini, kalau yang nggak bisa renang, tentu orang itu tahu cara renang yang baik itu bagaimana. Kamu bisa renang gaya kupu-kupu, bisa nggak? Bisa renang gaya kupu-kupu, Surya? Atau gaya apa renangnya? Kata, Pak. Kata, kalau kupu-kupu tahu? Bisa renang? Tahu. Tahu, Pak. Bisa renang nggak gaya kupu-kupu? Saya enggak. Nggak bisa ya, berarti kalau kamu nggak bisa, kamu cuma memiliki pengetahuan. Mungkin kamu tahu, ya kupu-kupu itu caranya bagaimana, ya kan? Tangannya harus digerakkan, ya kan? Tapi kamu tidak memiliki kemampuan, karena itu kamu tidak bisa renang pakai gaya kupu-kupu, ya kan? Apalagi keterampilan. Keterampilan itu bersifat apa ya namanya ya, lebih tinggi. Contohnya begini, semua orang itu punya kemampuan naik sepeda motor, ya kan? Tapi ada yang tidak bisa naik sepeda motor. Mungkin dia tahu cara pengetahuannya, caranya naik sepeda motor. Pertama kali jagangnya dibetulin dulu, ya kan? Kemudian dihidupin.
kemudian dimasukkan apa ya, start engine-nya dihidupin, kemudian digas. Kalau itu matic. Kalau manual mungkin mesin kopling satu dulu baru bisa jalan. Itu pengetahuan. Tapi ada orang yang tidak bisa naik sepeda motor. Paham ya? Iya. Paham dengan ilustrasi ini? Iya, paham, Pak. Paham ya? Kemudian kalau kalian bisa naik sepeda motor, berarti kalian memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kemampuan. Tapi terampil ya, terampil ini seperti gini. Saya itu bisa naik sepeda motor. Tapi ini saya pun kalau naik sepeda motor, lepas tangan aja bisa. Seperti itu, di atas kemampuan rata-rata, terampil gitu ya. Saya naik sepeda motor, tangan satu aja bisa. Mungkin nggak usah pakai tangan, pakai kaki. Apa ya, megang stangnya pakai kaki, aku robot bisa, itu terampil. Orang pun juga sama. Kalian ini kuliah, mungkin kalian punya kemampuan tentang MSDM, punya pengetahuan tentang manajemen pemasaran, nanti yang akan kalian pelajari, punya kemampuan apa namanya ya, manajemen keuangan, mungkin cara menyusun laporan keuangan, punya pengetahuan, nanti akan diimplementasikan menjadi kemampuan dengan apa? Di tempat kerja. Ada pelatihan-pelatihan, kemudian nanti di dalam pekerjaan biasa ada spesialisasi. Tahu spesialisasi nggak, guys? Pernah saya terangkan spesialisasi di kelas ini? Belum, Pak. Belum ya? Spesialisasi Iya. seperti gini. Kalian belum kerja ya, spesialisasi seperti gini. Kalau kalian kerja, anggap aja bagian apa? Orang kerja bagian pemasaran. Kalian yang tahu pekerjaan bagian apa, guys? Kira-kira? Pemasaran, produksi, Pemasaran ya? marketing. Gimana? Ya. Produksi, Pak, marketing. Oke. Produksi marketing ya. Ini aja. Oke, pemasaran. Tugasnya apa dari orang pemasaran tersebut? Promosi produk. Gimana? Promosi produk, Pak. Promosi produk ya. Betul. Dia harus punya pengetahuan, kemudian punya kemampuan. Itu tiap hari dia spesialisasinya tugasnya di pemasaran. Tugasnya seperti gini. Tiap hari dia gimana caranya berpikir supaya barangnya perusahaan bisa laku, kemudian berpikir supaya bisa tutup target, kemudian bisa berpikir caranya menutup profit, menghasilkan profit bagi perusahaan. Dia hanya berpikir di situ. Pekerjaan yang tiap-tiap hari dia lakukan cenderung dikatakan monoton. Dia tidak pernah melakukan apa ya, kebagian produksi, paham ya? Kebagian produksi, kemudian kebagian apa lagi, mungkin dia kerja jadi kasir, jadi apa, enggak kan? Itu namanya spesialisasi sehingga menghasilkan dari keterampilan tersebut bisa menciptakan keterampilan spesialisasi. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Ya. Kemudian dari situ bisa menghasilkan analisis pekerjaan. Ini dari orangnya ya, orangnya tugas apa? Merekrut orang harus punya pengetahuan, keterampilan, kemampuan. Kemudian ada tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dari pekerjaan tersebut. Kemudian bisa deskripsinya apa, menghasilkan itu. Kemudian bisa menghasilkan ini. Bisa jadi perencanaan SDM. Kemudian perekrutan. Mungkin kalian kuliah IPK yang paling bagus di apa? Oh, IPK yang paling bagus di bidang manajemen pemasaran. Berarti pengetahuan kalian tentang manajemen pemasaran jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa? Ilmu akuntansi atau ilmu apa. Jadi kalian cocoknya mungkin masuk di bagian pemasaran. Kalau hitung-hitungan agak susah. Seperti saya, contohnya saya itu mahir di bidang sosial. Tapi kalau di bidang ilmu eksak, hitung-hitungan, saya tidak punya kompeten. Seperti itu.
Jadi kalau saya disuruh kerja seperti di akuntansi, yang harus duduk diam, kemudian bikin neraca lajur, itu saya tidak memiliki keterampilan. Pengetahuan punya, kemampuan punya, tapi saya tidak memiliki keterampilan. Tidak begitu mahir. Sehingga itu bisa dijadikan analisis pekerjaan. Kemudian dari pengalaman, komunikasi, mungkin keterampilan itu dari pengalaman, jam terbangnya tinggi, udah pernah kerja di tempat lain, sehingga bisa menghasilkan ini komunikasi, keselamatan, kesehatan. Itu, oh usia kerjanya udah lama, udah tua, kan? Dan dikatain manusia makin tua, maka kesehatannya makin menurun. Perusahaan pun bisa lebih berhati-hati dalam menerima karyawan. Kemudian hubungan karya dan tenaga kerja, analisis pekerjaan lanjut. Seperti ini guys, analisis pekerjaan adalah proses sistematis. Sistematis betul terencana untuk menentukan keterampilan, tugas, pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Seperti kalian tahu, komponen-komponen dalam organisasi ada banyak. Ada banyak job. Ya, tidak cuma mungkin kalian sebagai orang apa MI ya, kalian MI ya, Iya. kan lebih cenderungnya ke bidang apa spesifikasinya MI, manajemen informatika. Mungkin ada orang yang lebih cenderung eh, apa ke ilmu hukum, ya kan? Kalau dia disuruh kerja pemasaran, dia tidak bisa. Dia mungkin harus rekrutmennya di bidang hukum, paham ya? Karena perusahaan itu kan banyak elemen, ada untuk MSDM pun aja ada bermacam-macam elemen. Ada dibutuhkan orang yang mahir hukum buat membuat apa namanya kontrak kerja, kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ada orang yang dari psikologi, ada orang yang dari ekonomi, ada yang macam-macam. Kemudian analisis pekerjaan itu merupakan titik awal dari SDM lainnya. Dianalisis sebelum perusahaan itu ada berjalan, orang baru mulai organisasi harus menentukan analisis dulu. Orangnya itu harus apa aja. Contohnya simpelnya gini, kalau kalian mau diriin usaha jualan warung, makan, apa yang kalian butuhkan? Mungkin butuh koki, butuh kasir, butuh apa lagi? Mungkin butuh keamanan, buat jaga itu mungkin butuh pramusaji, itu guys ya, kasarannya. Kemudian di pertengahan pun juga dianalisis. Oh, ini makin ramai usaha saya. Nangani pelanggan ke pontal-pontal. Kita pakai yang lebih basic, dasar ya guys. Mungkin perlu tambah apa lagi? Mungkin kokinya perlu ditambah karena pesanannya banyak. Makin ramai ya kan. Kokinya ditambah. Kemudian pramusajinya perlu ditambah. Mungkin kasirnya cukup, satu orang cukup, atau dua orang udah cukup, nggak perlu ditambah. Itu guys. Mungkin dianalisis lagi mungkin ke depan, wah kalau pakai banyak tenaga kerja itu suatu pemborosan, gajinya boros, mungkin bisa diatur, mungkin apa pramusajinya mungkin diganti dengan menggunakan apa robot, atau mungkin pakai apa, mungkin apa ya, self service, tahu ya self service ya, contohnya mau makan ambil sendiri, jadi hemat biaya pramu sajinya. Seperti kalian pernah makan di rumah makan Padang nggak guys? Pernah, Pak. Nah ya itu kan yang ambil sendiri, beda seperti di warteg. Di warteg kalian diambilin, kalau di Padang prasmanan kalian yang ngambil sendiri, seperti itu guys ya. Jadi bisa menghemat tenaga kerja. Kemudian dalam lingkungan dewasa ini kebutuhan sistem analisis pekerjaan menjadi sangat penting. Tanpa analisis pekerjaan yang tepat, sulit untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan SDM. Jadi, analisis pekerjaan itu sangat tepat. Informasi yang dibutuhkan untuk analisis pekerjaan, pertama harus dilihat dulu aktivitasnya. Pekerjaan itu bergerak dalam bidang apa? Contohnya tadi, berdiriin usaha rumah makan.
aktivitas pekerjaannya apa aja yang dibutuhkan. Kemudian aktivitas tersebut harus berorientasi pada karyawan. Karyawannya mampu nggak? Butuh hoki, ya kan? Butuh hoki. Kira-kira kalian cari tenaga kerja yang bagaimana, guys? Kira-kira cari tenaga kerja yang gimana? Ya minimal karyawannya bisa masak lah, ya kan? Kemampuan karyawannya mungkin dari lulusan dari tata boga. Kemudian karyawan tersebut mungkin punya pengalaman berorientasi pada karyawan, ya. Bukan karyawannya nanti udah kamu kerja di tempat saya, nanti tak ajari cara masak. Itu agak sulit, guys. Itu banyak membuang apa ya? Kos. Ada perbedaan begini, guys. Kalian tahu bedanya tempat kerja dengan tempat sekolah? Ada yang tahu nggak, guys? Bedanya apa? Tempat kerja dengan tempat sekolah. Iya. Contohnya begini, guys. Lihat gimana? Ada yang ingin nyamain? Belum, Pak. Contohnya begini. Kalau kaliannya belum kerja ya. Kira-kira saya HRD-nya. Kemudian saya wawancara kalian, ya kan? Kalian kenapa mau kerja di tempat saya? Kalian jawab apa, guys? Kalian butuh kerjaan ya, anggap aja saya HRD produk tepung, ya kan? Kemudian anggap aja Mas Surya ngelamar. Kemudian saya HRD tanya, Mas Surya mau kerja di sini, alasannya kenapa ngelamar di perusahaan saya? Karena yang pertama saya membutuhkan pekerjaan ini. Yang kedua, saya akan gimana ya, Pak? Susah ya, Pak? Belum pernah soalnya. Belum pernah ya. Oke, ini saya berdasarkan. Kira-kira Mbak Yusika apa? Kira-kira anggap aja perusahaan ada banyak. Kenapa Mbak Yusika ngelamar di perusahaan ini? Kenapa nggak perusahaan yang lain? Kenapa? Karena keterampilan yang saya miliki itu sesuai sama pekerjaan yang mau saya lamar, Pak. Nah, ada lagi kira-kira? Udah itu aja. Ya betul, jawabannya Mbak Yusika betul seperti itu. Jangan pernah menjawab saya mau cari pengalaman. Mungkin dulu banyak orang tua ngasih pemahaman kerja cari pengalaman dulu, ya kan? Pernah dengar nggak? Ya kan? Ya. Kerja cari pengalaman dulu. Nah, perusahaan itu bukan tempat untuk cari pengalaman, tapi untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan kalian, kemampuan yang bisa dipakai oleh perusahaan, ya. Kalau mau cari pengalaman, ya di sekolah, di kuliah ini kalian cari pengalaman. Ya, cari pengalaman gini. Caranya gini. Kalau kamu cari pengalaman, kamu dapat ilmu. Kamu belajar, ya kan? Berarti belajar itu kira-kira bayar apa dibayar? Bayar. Bayar, betul. Jadi kalian kalau wawancara jangan pernah ngomong mau cari pengalaman. Betul yang perkataan Mbak Yusika, karena saya punya keterampilan sesuai dengan bidang saya memberanikan melamar di sini. Karena perusahaan selalu berorientasi pada kemampuan karyawan, ya. Kemudian jenis mesin perkakas, fasilitas kerja, jenis mesin, ya kita tahu kira-kira untuk menghasilkan tepung perlu pakai peralatan. Peralatannya apa aja yang perlu dibutuhkan? Mungkin karyawan pemasaran yang dibutuhkan apa? Bagian produksi, mungkin bagian mesinnya apa? Mungkin seorang pemasaran mungkin harus memiliki sepeda motor, ya kan? Memiliki apa? Pernah lihat ya kadang di lowongan ya,
harus memiliki sepeda motor, harus memiliki apa ya kan? Ada usaha yang harus minimal memiliki komputer, harus memiliki handphone. Kemudian ada observasi. Observasi itu bisa berdasarkan pengamatan berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan pekerjaan. Contohnya begini, perusahaan tepung itu ada apa, hanya cuma ada satu atau ada banyak? Banyak. Ada banyak. Ya, itu banyaknya biasanya kalau orang pemimpinnya ya, ownernya mau diriin perusahaan tepung, dia tentu sudah melakukan observasi dulu. Apa yang harus dibutuhkan? Seperti orang tua kalian usaha sendiri atau kerja ikut orang, guys? Usaha sendiri, Pak. Usaha sendiri. Sebelum orang tua kalian memutuskan usaha sendiri, ibaratnya mendiriin perusahaan sendiri, ya kan? Tentu orang tua kalian sudah melakukan observasi. Oh, saya mau usaha ini. Apa aja yang saya butuhkan? Betul kan, guys? Iya, Pak. Ya kan, mau misalnya watekan. Oke, kita lanjut ya, guys. Sudah bisa masuk semua kan? Sudah, Pak. Ya, oke, jelas ya. Iya. Kemudian metode analisis pekerjaan itu macam-macam. Mungkin dengan kuesioner, kemudian mengamati pekerjaan, wawancara karyawan ataupun atasan, minta karyawan mengisikan pekerjaan harian. Dalam log itu wawancara, kuesioner, log itu dalam per departemen. Kemudian wawancara, kuesioner, struktur, mengamati pekerjaan, apa yang dibutuhkan. Menganalisis pekerjaan itu selalu berkelanjutan ya, guys. Tidak cuma di awal, udah di planning, udah selesai, kemudian di pertengahan maupun ada teknologi selalu dilakukan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita bisa cari jalan keluar buat perusahaan. Kemudian pelaku analisis pekerjaan antara lain karyawan dan atasan, supervisor lini, konsultan luar ini seperti gini. Pernah dengar trainer ya, guys? Trainer seperti apa ya, untuk semaringin, kemudian apa ya, pembelajaran. Nah, Pak. Pernah dengar ya? Itu mungkin konsultan luar itu seperti perusahaan dari yang lebih maju, kemudian kita mintain pendapat. Contohnya perusahaan saya ini bagaimana biar bisa berkembang, biar bisa nutup target. Mungkin dia ngomong, oh perusahaan saya udah pakai teknologinya, memasarkan, nggak pakai website lagi, sudah nggak pakai sales door to door, nggak pakainya apa? Pakainya WA, atau mungkin pakainya apa? Mungkin saya masang iklan di televisi seperti itu, atau mungkin pakainya apa? Biar ada wawasan dari luar, bisa kuliah lagi, bisa mendatangkan praktisi dosen-dosen yang melakukan penelitian. Oh, saat ini promosi melalui media cetak udah kurang karena udah zamannya teknologi, harus melalui media elektronik seperti internet, seperti website, seperti sosial media, seperti itu, guys. Kemudian ini lanjut aja. Kemudian ketepatan waktu analisis. Cepatnya perubahan teknologi membuat tantangan analisis pekerjaan yang akurat menjadi lebih penting di sana sini dan saat yang akan datang. Jadi itu selalu dianalisis pekerjaan, selalu dianalisis. Seperti orang tua kalian berdagang itu harus selalu menganalisis supaya biar bisa maju itu gimana. Mungkin zamannya sekarang pakai kerjasama dengan GoPay. Mungkin pembayarannya biasanya dulu harus tunai, pakai uang, repot, harus cari uang terkendala di uang kembalian repot, kadang belinya nominalnya kecil, susuannya agak sulit. Nah, sekarang rata-rata kerjasama, mungkin pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, pakai Shopee,
Seperti itu. Orang tua kalian kerja apa guys? Kok boleh tahu guys? Bapak saya petani, ibu saya perias. Oh, perias. Kemudian kalau yang Mbak Yuska apa? Oh, bapak saya itu Pak buka usaha kayu kayak bikin kotak buah, kotak telur kayak gitu-gitu. Oh, ya mungkin promosinya kan harus dianalisis. Oh, sekarang musim corona kan bagaimana caranya? Mungkin perias apa yang harus dilakukan? Ini musim corona kan banyak harus dianalisis terus, terus dikembangkan. Oh, sekarang metodenya periasan, mungkin modelnya model Koreana, apa Korean seperti itu. Ini musim sudah bentar lagi model yang terbaru, model Korea harus ada penganalisisan terus guys. Kemudian jika suatu proyek harus diselesaikan, orang-orang melakukan apa yang harus dilakukan selesaikan juga. Yaitu harus ada yang namanya tim. Tim, ingat suatu organisasi itu akan lebih efektif ketika ada tim. Oleh itu karena itu dalam bidang ilmu manajemen manusia lebih efektif kerja dalam lebih maksimal dalam kinerjanya ketika manusia tersebut pekerja tersebut ketika melakukan pekerjaannya dalam kelompok-kelompok ditimkan. Misalnya bagian marketing terdiri dari beberapa orang itu jauh lebih maksimal dibandingkan dengan satu tim cuma kerja sendirian begitu lelah dan lagi perusahaan agak sulit untuk mencapai kinerjanya. Kemudian ini nggak perlu karena saya pakai bukunya Modi. Mungkin yang perlu diperhatiin peraturan di Indonesia itu bagaimana. Kemudian pembayarannya mungkin di Ambarawa UMR-nya bagaimana. Mungkin pembayarannya macam-macam. Pakai tenaga kerja karyawan, mungkin pakai borongan. Atau mungkin gajiannya per hari. Kalau udah ada kerjaan, ya udah berarti tidak gajian, contohnya anggap aja kerjaan apa, perias, mungkin butuh butuh apa ya namanya, butuh tim. Oke, karena rame orderannya butuh tim, tapi kalau musiman, jadi gimana yang cocok? Mungkin pakai equal payment-nya harian, atau mungkin ada kerjaan ya baru dipanggil karyawannya, kalau enggak ya enggak ada kerjaan. Kemudian perlu diperhatikan juga hak asasinya gimana, perlu diperhatiin kesehatan dan keamanannya karena kita tidak mungkin gaji orang tanpa memperhatiin kesehatan dan keamanannya. Ini Amerika tidak perlu. Kalau di Amerika itu semua perusahaan itu juga harus merekrut tenaga kerja yang berkebutuhan khusus. Ada hukumnya, dan diatur minimal satu perusahaan itu harus ada 2% tenaga kerja yang berkebutuhan khusus. Kemudian proses perencanaan strategik. Pertama, proses di mana manajemen puncak menentukan tujuan dan sasaran organisasi, tentu tujuan serta bagaimana tujuan sasaran tersebut dicapai merupakan proses berkelanjutan dan dinamis dan selalu berubah. Ini ya, dibagi 4 langkah menentukan misi. Perusahaan tentu harus ada visi misi. Ada yang tahu bedanya misi visi itu apa, guys? Tadi kalian sebut visi misi, bedanya visi misi itu apa? Perbedaan visi. Ada yang tahu? Surya apa Surya? Visi misi paham nggak? Ntar Pak, tak inget sih. Duluan mana? Mungkin Mbak Yusika duluan mana? Visi dulu atau visi dulu? Visi. Visi. Ya, visi itu apa? Kalau visi itu kayak tujuan yang mau dicapai. Kalau misi itu
cara untuk mencapai tujuan itu, Pak. Ya, betul. Betul, jawabannya Mbak Rizka. Visi itu vision, ya. Vision itu tahu pandangan, penglihatan arah mana yang mau dicapai, ya kan? Contohnya perusahaan itu arahnya mau kemana? Contohnya kalau kamu tujuanmu dari rumah mau ke kampus, udah ada pandangan dulu, ya kan? Misinya itu apa? Yang misalnya jam sekian kuliah, ya kan? Saya harus jam 8 harus ke kantor. Stekom Ambarawa, ya kan? Itu pandangan kalian, target yang mau dicapai. Baru nanti misinya, mungkin saya perlu pakai baju jalan ke sini, ke arah sini, seperti itu guys ya, bedanya. Tuh, jawabannya itu. Jadi, harus ada langkah-langkah organisasi yang harus dilakukan itu apa langkah-langkahnya. Kemudian, penilaian terhadap organisasi dan lingkungan. Menetapkan tujuan dan arah spesifik. Arahnya itu harus jelas tujuannya. Kemudian menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Strateginya gimana? Biar lebih efektif gimana? Mungkin naik sepeda motor atau mungkin naik angkutan. Itu. Nah ini ya perumusannya ya. Perusahaan tersebut harus punya visi dulu ya. Kemudian setelah visinya ditetapkan visinya apa? Mungkin tahun ini harus profit 1 miliar, ya kan? Kalau perusahaan tentu berorientasi pada profit, keuangan. Misinya apa yang harus dilakukan? Mungkin tambah karyawan, tambah apa? Kemudian harus melakukan penilaian lingkungan, internal dan eksternal. Apa yang dilakukan? Eksternalnya bagaimana kondisi, ancamannya harus dilihat. Peluangnya bagaimana? Apakah usaha ini bisa tambah maju? Mungkin anggap aja usaha perias. Oke, anggap aja usahanya Surya. Oke, misinya mungkin tahun ini harus bisa tambah maju. Visinya apa yang dilakukan? Mungkin harus belajar, mungkin belajar penginian, cara merias yang bagus gimana. Kemudian dilihat lagi lingkungannya gimana, eksternalnya. Saat ini gimana, ada peluangnya enggak? Ada ancamannya enggak? Kemudian internalnya dari dalam, mampu enggak saya melakukan seperti ini? Contohnya saya ingin merias model yang aneh-aneh. Punya kemampuan enggak saya? Punya mungkin peralatannya memadai enggak untuk merias itu? Kemudian keterampilannya, ilmu pengetahuannya punya tidak? Kemudian baru menetapkan tujuan. Tujuan itu bisa diukur. Menetapkan, menantang tapi dapat dicapai. Dapat diukur spesifikasi waktunya, terkombinasi dengan jelas dan tulis. Kemudian selanjutnya menetapkan dan mendokumentasikan strategi dan perencanaan korporat. Kemudian yang terakhir, dari ini semua yang kalian pikirkan, dilihat, kemudian diimplementasikan. Bagaimana caranya? Ibaratnya mau perang, itu kalian pikirkan dulu, kemudian ini terapkan. Kemudian perencanaan SDM. Kemudian prosesnya sistematik untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan. Diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang waktu tertentu. Ada 2 komponen. Pertama, kebutuhan. Yang kedua, ketersediaan. Contohnya begini. Butuh nggak kira-kira? Butuh tenaga kerja nggak? Butuhnya apa? Saya nih ingin menggenjot penjualan perusahaan. Biar penjualannya bisa meningkat sehingga bisa menghasilkan profit yang cukup sangat tinggi bagi perusahaan. Apa yang berarti ada kebutuhan di bidang apa? Pemasaran. Kira-kira ada kesediaan nggak? Kesediaan gini. Ada kesediaan nggak mungkin?
di lingkungan ini. Carinya karyawan bagaimana? Oh, mungkin kerjasama dengan universitas, mencari alumni-alumni atau lulusan-lulusan yang fresh graduate yang mungkin dengan punya ilmu-ilmu baru di dalam bidang ilmu pemasaran, di dalam ilmu apa ya, marketing, yang bisa mempromosikan usaha saya, kemudian yang lebih energik, jiwa muda, yang penuh dengan inovasi. Ada nggak? Mungkin cari di kampus yang mana? Yang menyediain, ada nggak gitu? Kemudian, kebutuhan ada tidak? Mungkin kalau tidak ada, cari. Mungkin datangkan apa? Tenaga kerja asing. Oh, mungkin di Indonesia belum ada kemampuan orang yang saya butuhkan. Mungkin anggap aja apa programmer hebat. Saya butuh seorang programmer yang hebat yang buat menjaga keamanan data perusahaan saya. Kemampuan di Indonesia mungkin rata-rata lulusannya kurang mumpuni. Mungkin saya perlu cari mungkin dari lulusan luar negeri. Ya, carinya harus di luar negeri. Kemudian proses perencanaan SDM, yaitu memperhatikan lingkungan eksternal dan internal. Kira-kira gimana lingkungan luarnya, internalnya perlu nggak? Kemudian, yang mau diperhatiin, perencanaan strategik, perencanaan SDM itu meliputi meremakan tuntutan SDM. Tuntutannya sekarang seperti apa? Kemudian, kesediaannya itu seperti apa? Membandingkan tuntutannya dan kesediaan, kemudian membandingkan. Contohnya, nanti ya kita belajar, nanti lebih jauh, ada permintaan berarti ada yang namanya permintaan. Kalau ada permintaan, penawaran, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan melakukan penawaran. Kalau perusahaan kekurangan karyawan, bagaimana caranya? Ada rekrutmen, ada namanya seleksi. Kalau surplus gimana? Dengan melakukan penarikan kerja, pengurangan tenaga kerja, pensiun dini, pemberhentian, dan perampingan. Contohnya seperti ini. Peramalan dan kesediaan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan adalah perkiraan jumlah dan jenis karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan. Peramalan, kesediaan, dan kebutuhan penentuan atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan para karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya seperti gini. Seharusnya bentar lagi mau masuk musim lebaran. Kira-kira wah, kalau musim lebaran, pasti daya beli masyarakat akan naik. Saya harus menambah tenaga kerja. Seperti itu, tenaga kerja mungkin seperti kalian pernah belajar dari pabrik nisin nggak guys? Tahu pabrik nisin? Tahu, Pak. Tahu ya? Wah, Tahu ya? iya. Itu kalau mau musim lebaran, itu mereka itu panen orderan. Tahu ya, panen orderan ya? Mereka akan merekrut karyawan sebanyak-banyaknya, tapi setelah musim lebaran usai, orderan mereka akan berkurang secara drastis. Karena itu, biasanya mendekati musim lebaran, pabrik nisin akan melakukan rekrutmen dalam jumlah yang besar, tapi dengan sistem tenaga kontrak. Setelah 3 bulan selesai. Seperti itu, guys. Ada banyak perusahaan yang seperti itu. Direncanakan. Atau mungkin, oh ini mau lebaran, mungkin tambah sepi. Nggak perlu tambah karyawan lagi. Nanti tambah budget perusahaan, tambah bayar THR, tambah apa. Itu harus ada peramalan. Mungkin ini musim corona. Wah, ini keadaan lebih sepi. Jadi diramalkan karena musim corona akan daya beli masyarakat turun karena jalan-jalan pada sepi. Jadi apa yang dilakukan? Pengurangan PHK. Ini ya, bila perusahaan kelebihan karyawan, kelebihan ya mungkin saat ini
Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merasa kelebihan karyawan. Kelebihan gimana? Kita bisa lihat kelebihan. Bisa dikatakan kelebihan. Ketika produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan tidak sebanding dengan apa yang perusahaan berikan. Dalam dunia industri ada yang namanya keseimbangan. Contohnya seperti gini guys. Perusahaan memberi gaji, tentu dia mengharapkan kalian memberikan sesuatu timbal balik yang sama ke perusahaan. Semakin tinggi gaji yang kalian terima, semakin tinggi ya perusahaan mengharapkan timbal balik yang akan kalian berikan ke perusahaan. Semakin tinggi ya guys? Kira-kira kan orang tua kalian kan kerja sendiri, ya kan guys? Kalau orang tua kalian memberi gaji semakin banyak ke karyawan kalian, orang tua kalian sebagai pemilik perusahaan mengharapkan lebih nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Lebih ya? Berarti sebanding. Ada tanggung jawab yang diharapkan lebih. Nah, ketika perusahaan merasa kelebihan dari mana? Ketika apa yang perusahaan berikan ke karyawan, tapi apa yang dihasilkan oleh karyawan tidak sebanding dengan apa yang harapan dari perusahaan, itu bisa dikatakan kelebihan. Seperti saat ini, banyak karyawan yang nganggur. Makanya bisa dikatakan perusahaan itu kelebihan karyawan. Bagaimana caranya? Pertama, perebutan kerja. Yang kedua, mungkin pengurangan jam. Oh ya udah, kamu tak rumahkan saja. Ya kan? Tak rumahkan saja. Gajimu dibayar 25% atau mungkin pensiun dini. Pensiun dini, yaudah yang ini siapa yang mau pensiun? Pensiun kan seharusnya maksimal usia 55 atau sampai 60. Yaudah usia 30, anak ada SP, yaudah pensiun aja, dikasih uang pesangon. Atau enggak perampingan dengan PHK. Bila perusahaan kekurangan karyawan, apa yang dilakukan? Ada perekrutan kreatif. Perekrutan kreatif itu macam-macam. Mungkin bisa melakukan melalui di iklan, ya kan? Kemudian perekrutan kreatif ini, kemudian ada yang namanya wawancara, komunikasi, kemudian dilihat apa ya? Dilihat yang paling bagus siapa hasilnya, kemudian direkrut. Kemudian intensif kompensasi. Contohnya begini. Karyawannya ditambahi pekerjaan, tapi ada tambahan gaji. Seharusnya gaji daripada gaji 2 orang, lebih baik 1 orang, gajinya ditambahi mungkin setengah. Kemudian ada program pelatihan. Mungkin dengan melatih supaya kalian tersebut bisa kerja secara efisien dan efektif. Kemudian ada standar seleksi. Seleksinya gimana? Kurang karyawan, mungkin apa yang dilakukan? Ada standar seleksi. Mungkin seleksinya kerjanya apa namanya lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan. Jadi peluang untuk naik ke atasnya untuk karirnya jauh lebih mudah. Contohnya, pengurangan tenaga kerja, jadi untuk jadi pimpinan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tenaga kerja yang begitu banyak. Ya, perampingan ya. Waktu jumlah karyawan yang dikerjakan. Program suksesi. Proses memastikan sedianya orang-orang untuk memenuhi syarat mengisi posisi manajerial. Kunci begitu posisi tersebut lowong, definisi ini nyakup kematian, pengunduran diri, penghentian yang tidak direncanakan, atau pensiun yang tiba-tiba pada saat jabat, yaitu mungkin ada seorang pimpinan yang tiba-tiba meninggal, mengundurkan diri, penghentian yang tidak direncanakan, atau pensiun yang tiba-tiba. Contohnya seharusnya orang ini masih bisa kerja, tapi kenapa kok hari ini dia keluar? Di dalam dunia usaha nanti akan kalian lihat, mungkin kalian kerja sehari-hari, orang tua kalian kerja, tentu sering melihat karyawan yang
masuk, kemudian keluar, mengundurkan diri, kemudian orang tua kalian harus cari karyawan lagi, seperti itu guys. Kemudian ada namanya sistem informasi SDM, pendekatan terorganisasi untuk memperoleh sistem informasi SDM yang tepat waktu guna memperoleh keputusan SDM. Ini ada macam-macam sistem SDM, bisa diketahui dari mana? Dari lulusan kompetisi CP. Pernah dengar CP enggak? Mungkin dari CP seseorang kita bisa lihat informasi orang tersebut, dia punya pengalaman apa, kemudian punya keterampilan apa, kemudian ada namanya manajemen self-service, penggunaan perangkat lunak atau jaringan perusahaan yang mengoptimalisasikan proses SDM berbasis tas yang memerlukan tujuan SDM, menyimpan input, proses, dan menunjang pekerjaan manajerial. Yaitu seorang manajer yang kalau zaman dulu ada yang namanya mungkin sekretaris atau mungkin apa, sekarang perusahaan tanpa sekretaris menyiapkan sendiri, membuat menginput sendiri, menulis sendiri, lebih banyak perampingan. Dulu mungkin kalau ingin sesuatu tinggal minta tolong sekretaris atau minta apa, sekarang lebih ada perampingan. Ya guys. Tim informasi SDM. Data yang diinput, job analisis, perekrutan, pelatihan, pengembangan, kemudian penggunaan data output, pelacakan karyawan, program keragaman, keputusan penaikan karyawan, program pelatihan, karyawannya gimana dari sampai sini ada pertanyaan guys? Belum, Pak. Belum. Karena nggak mudeng atau gimana? Ya, kita kuliahnya santai aja, udah mudeng ya tanya, nggak mudengnya bagaimana, atau mungkin beda dengan pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari. Kita di sini belajar bersama. Kemudian ada yang namanya employee self-service, proses pengotomatisasian transaksi yang sebelumnya bersifat padat karya, baik karyawan maupun SDM. Ya ini yang sering sekali dipakai, yaitu karyawan padat karya. Karyawan yang harus udah tahu kinerjanya, bisa melayani dirinya sendiri. Kemudian konsep perancangan pekerjaan meliputi tugas spesifik yang harus dikerjakan, metode menjalankan tugas, hubungan pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Pekerjaan itu biasanya ada rantai. Contohnya QC produksi itu berantai dari bahan baku, kemudian diolah oleh buruh, kemudian menghasilkan barang, kemudian barang tersebut diteliti oleh QC, dilihat barang tersebut gimana hasilnya, prosesnya, seperti itu guys. Oke, sampai di sini ada pertanyaan guys? Ada pertanyaan? Ada? Belum. Belum. Kalau Surya ada? Belum, Pak. Mungkin bisa di-share materinya. Ya. Soalnya tadi pemahaman saya yang terakhir kurang, Mas, Pak. Gimana, Surya? Yang tabel yang terakhir itu loh, Pak. Oh ya, nanti saya kirim ya, share yang materi terakhir ya. Ini pemahamannya. Ya, baik, nanti saya share. Mungkin kalian yang tidak pahamnya gimana, biar saya terangin. Iya, inputnya. Oke, nanti saya share. Oke. Kesimpulannya apa, guys, dari mata kuliah ini? Ini hubungannya tadi, nanti saya share. Karena kerja itu hubungannya selalu ada hubungan dengan yang lain. Kalau di perusahaan besar, contohnya produksi harus bekerja sama dengan bagian pemasaran. Kalau cuma produksi toh tidak ada pemasaran, juga akan sia-sia.
Oh, belum tak share ya. Oke, nanti tak share. Kira-kira kesimpulannya apa, Surya? Suatu perusahaan yang berdiri membutuhkan analisis pekerjaan,